Di kota desibel, kesunyian bukanlah pilihan, melainkan kewajiban hukum yang dipantau oleh sensor elektromagnetik di setiap sudut jalan. Rezim otoritas akustik telah menetapkan bahwa setiap emosi manusia memiliki frekuensi yang dapat memicu ketidakstabilan sosial jika dibiarkan meluap tanpa filter. Setiap warga diwajibkan memakai pareidolie, sebuah alat perunggu melingkar yang akan menyetrum pita suara. Jika volume bicara melebihi 40 desibel, Decibelio, seorang pengarsip bunyi di Departemen Sensor Suara, menghabiskan hari-harinya mendengarkan rekaman pelanggaran akustik untuk menentukan hukuman bagi para pekickers. Tugasnya sederhana. Jika seseorang tertawa terlalu keras karena bahagia, Decibelio harus mencatatnya sebagai tindakan agitasi sonik yang membahayakan ketenangan publik. Pemerintah percaya bahwa suara yang keras adalah benih dari pemikiran yang bebas, dan pemikiran yang bebas adalah musuh utama dari ketertiban mutlak. Di kantornya yang dilapisi busa kedap suara, Decibelio bekerja dalam keheningan yang begitu pekat, hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang terdengar seperti genderang perang. Ari Ito, sebuah file baru masuk ke meja kerjanya dengan label merah bertuliskan kejahatan frekuensi tinggi yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Sonata. Sonata dilaporkan telah melakukan tindakan subversif paling dicari. Ia tertangkap kamera pengawas sedang bersin tanpa menutup mulut dengan handuk peredam berlapis ganda. Bagi rezim, bersin tanpa kendali dianggap sebagai pelepasan energi anarkis yang bisa meruntuhkan moral masyarakat yang sudah terbiasa berbisik. Decibelio memutar rekaman video tersebut dan melihat wajah Sonata yang tampak pucat. Namun matanya memancarkan keberanian yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Saat bersin itu terjadi, alat sensor di sekitar Sonata meledak karena frekuensinya mencapai 85 desibel, sebuah angka yang dianggap sebagai deklarasi perang terhadap negara. Namun, alih-alih merasa takut, Decibelio justru merasa ada sesuatu yang bergetar di dalam dadanya. Sebuah kerinduan purba akan suara yang jujur. Peraturan di kota desibel sangat spesifik. Berbisik terlalu rendah dianggap sebagai konspirasi, sementara berbicara terlalu keras dianggap sebagai terorisme suara. Ada sebuah tabel warna-warni di setiap tembok kota yang menunjukkan jam-jam di mana warga diizinkan berdaham pelan atau menghela napas pendek. Menangis di pemakaman hanya diperbolehkan dengan volume yang setara dengan gesekan kertas, dan tawa di pesta pernikahan harus digantikan dengan anggukan kepala yang kaku. Birokrasi ini dikepalai oleh sang maestro, seorang pria tua yang tidak pernah bicara, namun berkomunikasi melalui kode Morse yang diketuk pelan di atas meja marmer. Setiap pagi, warga harus berdiri di lapangan untuk melakukan senam keheningan, di mana mereka hanya boleh menggerakkan bibir tanpa mengeluarkan udara sedikit pun. Decibelio mulai menyelidiki latar belakang Sonata dan menemukan bahwa wanita ini adalah putri dari seorang mantan konduktor orkestra yang dieksekusi karena memainkan nada fortissimo. Di dunia ini, alat musik telah dimusnahkan dan diganti dengan generator gelombang statis yang menghasilkan suara dengung konstan untuk menidurkan kesadaran rakyat. Kenapa kau tidak segera memproses hukuman mati untuk subjek ini, Decibelio? Tanya atasannya, akustikus, yang muncul tiba-tiba di balik pintu kaca. Decibelio tersentak. Hampir saja ia mengeluarkan suara kaget yang bisa membuatnya terkena denda bulanan karena melampaui ambang batas keterkejutan. Saya sedang memastikan apakah bersin ini adalah sabotase biologis atau sekadar alergi debu birokrasi. Pak, jawab Decibelio dengan suara datar yang sangat terkontrol. Akustikus menyipitkan mata, menatap layar monitor yang menampilkan wajah Sonata yang sedang membeku dalam gerakan lambat di saat ledakan suara itu terjadi. Alergi atau bukan, volume adalah kejahatan, dan kejahatan membutuhkan pembersihan total dari pita suara hingga ingatan. Bisik akustikus dengan nada yang sangat mengancam. Malam itu, Decibelio tidak bisa tidur karena suara sunyi di apartemennya terasa seperti teriakan yang mencekik lehernya dari dalam gelap. Ia memutuskan untuk pergi ke zona bawah tanah, tempat yang dirumorkan sebagai markas persaudaraan Gema, sekelompok pemberontak yang masih menyimpan alat musik terlarang. Di gang-gang sempit yang lembab, ia melihat coretan dinding bertuliskan volume adalah kebebasan dan biarkan dunia mendengar kita berteriak. Decibelio bertemu dengan seorang pria tua yang dikenal sebagai Gema, yang memiliki luka parut di leher akibat operasi pengangkatan pita suara secara paksa oleh rezim. Gema memberikan sebuah kotak kecil berisi benda kayu berbentuk aneh yang ternyata adalah sebuah harmonika kuno yang sudah berkarat. Benda ini bisa menghancurkan kota ini lebih cepat daripada bom atom jika dimainkan di frekuensi yang tepat
bisik Gema menggunakan bahasa isyarat yang cepat. Desibelio membawa pulang harmonika itu dengan tangan gemetar, menyembunyikannya di dalam tumpukan berkas sensor yang sudah tidak terpakai. Esok harinya, Sonata dibawa ke ruang interogasi, di mana Desibelio ditugaskan untuk merekam pengakuannya sebelum ia dijatuhi hukuman penyunyian abadi. Di ruang sempit yang dingin itu, Sonata menatap Desibelio dan berbisik pelan. Kau tahu, suara yang mereka takuti sebenarnya bukan kerasnya, tapi kebenarannya. Desibelio merasa dinding-dinding hatinya mulai retak. Ia ingin berteriak bahwa ia muak dengan segala peraturan konyol yang mengatur cara manusia bernapas. Apakah kau menyesal telah meledakkan sensor itu dengan bersinmu? Tanya Desibelio. Tangannya memegang pena yang digenggam terlalu erat, hingga buku jarinya memutih. Sonata tersenyum tipis. Itu adalah suara paling indah yang pernah kudengar seumur hidupku. Karena untuk sesaat, aku merasa benar-benar hidup. Percakapan mereka dipantau oleh mikrofon supersensitif yang akan langsung mengirimkan sinyal ke pusat eksekusi jika ada frekuensi yang mencurigakan. Tiba-tiba, sirene kota berbunyi dengan nada rendah yang menyakitkan telinga. Tanda bahwa pembersihan akustik mingguan akan segera dimulai di alun-alun. Pembersihan ini adalah ritual di mana orang-orang yang dianggap terlalu bising akan dipaksa berdiri di depan pengeras suara raksasa yang memancarkan gelombang pembatal suara. Gelombang ini tidak membunuh secara fisik, namun menghapus kemampuan otak untuk memproses bunyi, membuat korbannya tuli dan bisu secara mental selamanya. Desibelio tahu bahwa Sonata dijadwalkan menjadi bintang utama dalam pembersihan kali ini sebagai peringatan bagi warga lainnya. Di tengah kerumunan warga yang menunduk lesu, sang maestro duduk di panggung tinggi, mengawasi setiap desahan napas dengan teleskop akustik. Saat Sonata dibawa ke tengah panggung, suasana menjadi begitu hening, hingga suara angin yang bergeser terasa seperti guntur yang memecah langit. Desibelio berdiri di barisan depan petugas sensor. Tangannya meraba harmonika yang ia sembunyikan di balik seragam dinasnya yang kaku. Ia teringat kata-kata Gema tentang frekuensi resonansi yang dapat meruntuhkan struktur yang paling keras sekalipun jika ditiup dengan niat yang murni. Sang maestro memberikan isyarat dengan ketukan jarinya agar mesin pembatal suara diaktifkan untuk segera menunikan sonata selamanya. Namun, tepat sebelum mesin itu mengeluarkan gelombang mematikannya, Desibelio melangkah maju ke depan panggung dengan gerakan yang menantang maut. Seluruh mata warga tertuju padanya. Napas mereka tertahan, menciptakan kekosongan akustik yang sangat ekstrem di seluruh alun-alun kota. Desibelio mengeluarkan harmonika itu, menaruhnya di bibir, dan menarik napas sedalam yang ia bisa memenuhi paru-parunya dengan udara pemberontakan. Sebuah nada tunggal meluncur keluar, melengking tinggi, menembus batas desibel yang pernah tercatat dalam sejarah kota desibel. Bunyi itu begitu murni, begitu tajam, hingga kaca-kaca di gedung pemerintahan di sekitar mereka mulai bergetar dan retak satu demi satu. Para penjaga berusaha maju untuk menghentikannya. Namun, mereka terjatuh karena alat peredam leher mereka sendiri korsleting akibat frekuensi harmonika tersebut. Sang maestro tampak panik, ketukan jarinya menjadi liar tak beraturan, mencoba memberikan perintah yang tidak bisa lagi didengar oleh siapapun. Desibelio terus meniup, memainkan nada yang ia temukan dalam mimpinya. Nada-nada yang tidak memiliki tempat dalam buku peraturan rezim. Sonata mulai ikut bersuara. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan sebuah nyanyian tanpa lirik yang volumenya perlahan naik, menyamai suara harmonika. Satu persatu warga yang tadinya hanya menonton, mulai mengeluarkan suara. Dimulai dari gumaman kecil, hingga tawa yang meledak-ledak. Mereka menyadari bahwa jika semua orang bersuara bersamaan, sensor-sensor itu tidak akan mampu menghukum mereka semua sekaligus. Kota itu berubah menjadi lautan suara yang kacau. Sebuah simfoni anarki yang merobek kesunyian paksa yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Mesin pembatal suara milik rezim meledak karena beban berlebih, mengeluarkan percikan api yang menyambar poster-poster propaganda di dinding. Akustikus berteriak, memerintahkan penembakan, namun suaranya tenggelam dalam gemuruh sorak-sorai ribuan orang yang akhirnya berani berteriak. Desibelio merasakan getaran di bawah kakinya, seolah-olah tanah itu sendiri sedang terbangun dari tidur panjang yang dipaksakan oleh beton dan kabel. Panggung tempat sang maestro duduk mulai runtuh, bukan karena kekuatan fisik, melainkan karena getaran kolektif dari kemarahan yang bersuara. Di tengah kekacauan itu, Desibelio dan Sonata saling berpandangan, menyadari bahwa mereka telah memicu sesuatu yang tidak bisa lagi dipadamkan. Namun, rezim otoritas akustik tidak menyerah begitu saja. Mereka melepaskan gas tidur yang tidak berbau
untuk membungkam kerumunan secara biologis. Satu demi satu warga mulai tumbang, suara-suara teriakan berubah kembali menjadi rintihan lemah, sebelum akhirnya lenyap ke dalam kegelapan. Decibelio merasa pandangannya mengabur. Namun ia terus memegang harmonika itu, si relala itu adalah satu-satunya jangkar di dunia yang tenggelam. Saat ia terbangun, ia berada di dalam sel isolasi yang paling gelap, di mana tidak ada cahaya dan sama sekali tidak ada suara. Bahkan suara napasnya sendiri pun diserap oleh dinding. Inilah hukuman terakhir bagi mereka yang berani bersuara. Hampa suara mutlak. Sebuah kondisi di mana saraf pendengaran diputus secara paksa. Decibelio mencoba berteriak, namun ia tidak bisa mendengar suaranya sendiri. Ia hanya merasakan getaran di tenggorokannya tanpa ada gema yang kembali. Ia merasa seperti hantu yang terjebak di dalam tubuhnya sendiri. Sebuah kesunyian yang lebih mengerikan daripada kematian. Namun, di dalam kegelapan itu, ia mulai membayangkan nada-nada harmonika yang ia mainkan di alun-alun kemarin. Ia menyadari bahwa meskipun telinganya tidak lagi bisa menangkap getaran udara, jiwanya masih menyimpan memori tentang setiap frekuensi. Di sel sebelah, ia yakin Sonata juga berada di sana. Mengalami hal yang sama, terputus dari dunia bunyi, namun tetap terhubung dalam ingatan suara. Rezim berpikir bahwa dengan memutus pendengaran, mereka telah memutus komunikasi dan harapan rakyat untuk melawan kembali. Mereka tidak mengerti bahwa keberanian memiliki frekuensinya sendiri yang tidak membutuhkan telinga untuk dipahami. Berbulan-bulan berlalu dalam keheningan total. Decibelio belajar untuk mendengar melalui getaran di lantai selnya setiap kali penjaga lewat. Ia mulai mengetuk dinding selnya, bukan dengan kode Morse pemerintah, melainkan dengan ritme lagu yang dulu dimainkan ayahnya. Tak lama kemudian, ada ketukan balasan dari sel sebelah. Sebuah ritme yang sama. Sebuah pengakuan bahwa mereka masih ada dan tidak menyerah. Berita tentang perlawanan di alun-alun telah menyebar ke kota-kota lain melalui kurir-kurir bisu yang membawa semangat suara di dalam mata mereka. Orang-orang mulai belajar berkomunikasi melalui getaran benda, melalui sentuhan, dan melalui bahasa tubuh yang lebih keras daripada teriakan manapun. Rezim mulai kehilangan kendali, karena peraturan desibel mereka menjadi tidak relevan di dunia yang sudah dipaksa menjadi tuli. Jika suara dilarang, maka getaran akan menjadi bahasa baru, dan getaran tidak bisa diatur oleh sensor elektromagnetik biasa. Suatu hari, pintu sel Decibelio terbuka bukan oleh penjaga, melainkan oleh ledakan yang menggetarkan seluruh fondasi penjara bawah tanah itu. Gema muncul di balik kepulan asap, memegang sebuah pengeras suara kuno yang telah dimodifikasi untuk memancarkan gelombang seismik. Decibelio ditarik keluar dari selnya, melihat kota desibel sudah berubah menjadi medan perang sunyi, di mana gedung-gedung mulai miring karena getaran bawah tanah. Warga kota menggunakan mesin-mesin pabrik untuk menciptakan resonansi yang merusak struktur bangunan milik pemerintah. Sang maestro ditemukan tewas di kantornya, terkubur di bawah tumpukan piringan hitam yang pecah. Sebuah ironi bagi pria yang memuja keheningan. Akustikus mencoba melarikan diri, namun ia tertangkap oleh kerumunan warga yang tidak lagi takut pada setruman peredam leher alih-alih membunuhnya. Warga hanya melepaskan alat peredam di lehernya dan membiarkannya bicara. Namun ia sudah lupa bagaimana cara mengeluarkan suara manusiawi. Decibelio berdiri di atas reruntuhan menara pemantau suara, menatap matahari terbit yang tampak seperti sebuah gong emas besar di langit. Meskipun ia tidak bisa mendengar suara kemenangan, ia bisa merasakan angin yang menerpa wajahnya, membawa getaran kebebasan. Ia bertemu kembali dengan Sonata di tengah alan-alan yang kini penuh dengan orang-orang yang saling berpelukan dan menangis tanpa suara. Mereka menyadari bahwa membangun kembali dunia tidak akan semudah menghancurkan sensor. Namun setidaknya, kini mereka bebas dari rasa takut akan volume. Kota desibel tidak lagi ada, digantikan oleh sebuah pemukiman baru yang dinamakan harmoni. Tempat di mana setiap orang bebas menentukan kenyaringan suaranya. Peraturan konyol itu kini hanya menjadi dongeng pengantar tidur tentang betapa bodohnya manusia ketika mencoba memenjarakan sesuatu yang tak kasat mata. Dan di kejauhan, meskipun tak terdengar, dunia seolah-olah sedang menyanyikan lagu paling keras yang pernah ada. Lagu tentang keberanian untuk tetap bersuara meski dalam sunyi. Terima kasih telah menyimak kisah distopia ini. Jika Anda menyukai narasi tentang perlawanan dan satir sosial seperti ini, jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel Narasi Sastra, agar tidak ketinggalan cerita-cerita mendalam lainnya.